Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami Tanah Leluhur. Pada malam ini kita akan coba menguak beberapa kejadian-kejadian yang pernah viral yang berhubungan dengan dunia supranatural. Malam ini kita akan coba menjelaskan kejadian-kejadian tersebut dari sisi supranatural. Di sini ada beberapa kejadian yang pernah terjadi yang mungkin membuat banyak orang berpikir apa sih yang sebenarnya terjadi dan apa penyebab kejadian-kejadian tersebut. Di sini kita akan coba menguaknya dari sisi supranatural. Baik, mungkin kita coba langsung melakukan mediumisasi untuk menguak kejadian tersebut. Oke, di video selanjutnya kita mendapatkan sebuah video yang sempat viral, yaitu kejadiannya di sebuah rumah sakit di Semarang. Di situ tertangkap kamera CCTV ada sebuah ranjang pasien atau ranjang untuk pasien di sebuah rumah sakit yang bergerak sendiri. Dan di situ juga di video tersebut ditunjukkan ketika ada mungkin salah satu kerabat pasien yang sedang mengambil air minum dari galon yang terdapat di selasar rumah sakit tersebut. Di dekatnya ada sebuah ranjang rumah sakit dan si ranjang pasiennya itu bergerak sendiri. Dan itu terlihat oleh si kerabat pasien yang mungkin sedang besuk menunggu kerabatnya di situ, dan dia sampai berbalik karena ketakutan oleh hal tersebut. Kita akan coba ungkap melalui mediumisasi sosok apa sih yang menggerakkan ranjang tersebut dan apa maksud dari hal yang dilakukannya tersebut, tujuannya itu untuk apa. Baik, mari kita coba melakukan mediumisasi. Mungkin dia gabut kali ya. Ya mungkin bosan. Wah, ini kerja sekarang nggak ada yang nyuruh kerja. Nggak ada yang nawarin minum. Nggak ada yang nawarin minum. Nggak Ya ada yang udahlah. ngajak main. Saya main ini aja gitu. Iya.
Untuk lebih jelasnya kita coba lakukan mediumisasi. Sosok apa sih sebenarnya sih sosok yang tidak terlihat di CCTV tersebut? Boleh. Selamat malam. Boleh tahu dengan Mbak ya. Mbak berasal dari mana kalau boleh saya tahu? Jauh di sana, dari Semarang ya. Dari sebuah rumah sakit. Dari rumah sakit. Ya. Dari rumah sakit. Saya ingin bertanya. Saya sempat melihat di sebuah video ada sebuah ranjang pasien, Belangkar ya. ranjang pasien atau apa itu yang bergerak sendiri, tidak sendiri. Itu bagaimana bisa bergerak itu? Oleh Mbak didorong-dorong. Kenapa itu didorong-dorong ranjangnya? Sudah lama tidak bisa merawat. Memang dulunya bagaimana Mbak itu? Merawat pasien kah atau bagaimana? Dulu Mbak merawat pasien. Mbak bekerja di situ. Bekerja merawat pasien. Sebelum rumah sakit itu ramai, Mbak bekerja merawat pasien di situ. Tahun berapa? Zaman Belanda pas zaman Belanda. 1960. Berarti sudah lama sekali ya. Mungkin belum seperti itu. Belum seramai itu ya rumah sakitnya ya. Dulu sekarang ramai oleh orang-orang yang sakit. Dulu seperti apa keadaannya dulu? Dulu ramai dengan orang-orang yang terluka. Terluka diakibatkan oleh apa? Perang? Melawan Rusia. Bangsa sendiri. Oh, zaman ke-13. ya mungkin. Ya, Ya mungkin banyak, bukan dari penjajah ya, tapi Satu korban. Mbak juga salah satu korban dari apa namanya, peperangan. gerombolan apa ya, apa namanya Mbak, itu dengan bangsa sendiri kan? Iya. Mbak dulunya pernah di situ sukarelawan.
bekerja di situ. Saya sedang membawa orang yang sedang sakit karena terluka. Lalu dari belakang ada yang menusuk saya. Itu gerombolan pengkhianatan ya, pengkhianat ya. Itu kenapa terjadi seperti itu, banyak pengkhianatan pada masa itu, kenapa? Tidak tahu. Mbah hanya bertugas merawat yang terluka saja di situ ya. Jadi tidak mengetahui yang terjadi situasi. Tidak sesulit seperti sekarang untuk menjadi seorang relawan yang merawat. Dulunya gampang. Jadi Mbak merupakan salah satu relawan yang merawat. Namun dengan risiko yang tinggi. Iya, risikonya lebih tinggi ya. Jadi Mbak sudah sangat lama di situ ya. Saya sering menggerakkan Sering apa? menggerakkan Itu ranjang-ranjang yang kursi roda apapun yang bisa digerakkan ya. Itu tujuannya untuk apa? saya merasa Merasa kenapa dengan saya. Berpikir kenapa, apa yang terjadi dengan Mbak gitu. Mbak masih ingin seperti dulu, ingin merawat, ingin bekerja di rumah sakit itu seperti dahulu ya. Ya. Dulu kami Bekerja dengan hati, Imbalan. tanpa imbalan ya, dengan hati ya. Namun tapi sekarang saya melihat orang yang seperti saya dulu, saya mencari materi. Ya. Tapi kan keadaannya sudah berubah, Mbak sudah di alam lain gitu. Jadi apa yang Mbak lakukan sekarang itu mungkin bisa menakuti. Harus takut. Karena Bahkan saya dulu yang merawat para pejuang. ya, Yang lain tidak tahu Mbak, kalau itu ada Mbak di situ. karena tidak bisa melihat sosok Mbak. Semua orang bisa lihat. Tidak semua orang, dan ya sebagian besar akan takut jika melihat apa yang mereka lihat itu si ranjang pasien tersebut bergerak sendiri gitu. Jadi mereka ketakutan. Sendiri bergerak oleh saya. Ya, tapi kan sosok Mbaknya tidak terlihat oleh mereka. Kenapa tidak? Oh, jadi Mbak merasa Mbak itu terlihat oleh mereka, merasa semua orang bisa melihat Mbak gitu. Masih pengen asik. Jadi Mbak masih merasa ingin eksistensi Mbak itu masih dianggap gitu ya, masih ada. Saya hanya ingin menolong sesama saya. Iya, tapi kan sebetulnya Mbak masih bisa kalau mau menolong orang yang sakit dengan hati Mbak itu, cuman memang harus dengan bersama Tuhan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bisa dengan doa Mbak dekati pasiennya, tapi jangan ada yang dipegang sehingga kerabatnya itu ketakutan. Masih bisa Mbak kalau mau meneruskan perjuangan dahulu. Ya kalau seandainya belangkar itu Mbak dorong kan nggak kelihatan sama kami, nanti dianggapnya ada apa, jadi ketakutan mereka. Masih bisa Mbak berjuang. Pasien yang misalnya sakit apa, Mbak doakan. Mbak punya kemampuan, energi Mbak hilangkan sakitnya, kan masih bisa. Sekarang kan udah beda alam Mbak sama kami gitu. Mbak dulu meninggalnya ditusuk dari belakang, berjuang dulu ikut jadi relawan. Sekarang pun masih bisa, cuman kalau seandainya Mbak belangkar itu didorong-dorong ya kami takut karena nggak kelihatan Mbak. Makanya kami mengungkap Mbak dimasukkan ke rekan saya gitu. Ya, mungkin saran dari saya sebaiknya Mbak tidak menakuti ya, walaupun iya saya tahu Mbak tidak bermaksud untuk menakuti orang lain, tapi sebenarnya apa yang Mbak lakukan itu membuat sebagian besar orang takut. ya buat banyak orang takut. Sampai sekarang masih sering melakukan hal itu sampai sekarang. Ya saran dari saya sih Mbak tidak lagi melakukan hal itu. Kalau memang Mbak ingin merawat orang-orang yang sakit, ya biarkan saja, sudah ada manusia yang merawatnya. Tugas Mbak di alam dunia ini sudah selesai. Dan kami sangat berterima kasih Ya. juga sama Mbak. Tugasnya Mbak sudah selesai di alam dunia ini. Biarkan masih ada manusia-manusia lain yang bekerja begitu. Yang meneruskan perjuangan Mbak juga. Mereka tidak memakai hati. Ya, tapi ini sudah bukan lagi tugas Mbak untuk melakukan hal tersebut. Biarkan mereka lebih menguasai ilmunya untuk merawat orang-orang yang sakit tersebut, dan itu merupakan kewajiban mereka, dan ini sudah bukan tanggung jawab Mbak untuk merawat mereka. Biarkan saja ya. Kalaupun Mbak masih ingin berada di situ ya silahkan saja, asalkan tidak menunjukkan eksistensi Mbak begitu. Ada berapa rekan Marisana Mbak? Temennya Banyak, masih banyak rekan relawan juga. rekan-rekan yang seperti Mbak. Hah? juga yang menentang bangsa sendiri. Pengkhianat itu di situ ada. Sudah, saya tidak bisa berlama-lama. Iya, silakan Mbak. Terima kasih penjelasannya. Jadi Mbaknya itu meninggalkan pemberontakan. iya, jadi si Mbaknya itu mungkin hidup pada masa pemberontakan,
Iya, dan dia merawat orang-orang yang terluka pada masa itu. Dia merupakan seorang relawan yang merawat orang-orang yang terluka. Mungkin Horinnya yang tertinggal di situ merasa terbiasa melakukan hal itu, terbiasa merawat orang-orang yang terluka di situ dan ingin terus melakukan hal itu. Itu merupakan jin Horinnya yang tertinggal di situ. Ya. Jadi ya kejadian-kejadian seperti itu memang banyak terjadi di mana-mana ya. Ada yang jin Horin yang tertinggal dari manusia yang sudah meninggal merasa masih melakukan hal-hal yang sama dengan orang-orang yang masih hidupnya seperti itu. Padahal itu merupakan dengar juga itu ada yang di rumah sakit yang udah terbengkalai, ada ibu yang kesana mau ngelahirin, dibantu ngelahirin kayak ibunya ngerasa suasananya masih ramai, masih biasa, masih beroperasi, tapi nyatanya pas besoknya pas bangun itu udah emang kan terbengkalai, nggak ada apa-apa, cuma dia dan bayinya aja gitu. Begitu mungkin ya. Ya, banyak bikinnya gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang kita harus coba jelaskan di sini bahwa jadi sebenarnya memang bisa si makhluk astral atau jin itu menunjukkan eksistensinya. Tapi untuk melakukan hal tersebut, si makhluk astral tersebut membutuhkan energi yang sangat besar, dan semakin lama dia menunjukkan eksistensinya, dia mengeluarkan energi yang sangat besar. Jadi kita tidak harus mempercayai semua cerita-cerita bahwa misalkan ada suatu kejadian, ada penampakan yang ada keramaian atau apapun itu, dimana si jin bisa menampakkan eksistensinya sangat lama, karena itu merupakan hal yang agak mustahil, karena hal tersebut menguras energi mereka. Mereka bisa saja memang menunjukkan eksistensinya, tapi terbatas oleh waktu gitu, tidak bisa sekehendak mereka begitu. Jadi kita jangan langsung percaya, kita harus saring dulu informasi yang kita dapat. Misalkan ada sosok makhluk astral atau jin yang menampakkan eksistensinya atau melakukan suatu kegiatan di alam dunia begitu. Karena sebagian besar cerita-cerita tersebut hanya merupakan bisikan-bisikan mereka dari pihak jin dan setan untuk menakuti manusia. Itu sih intinya. Itu yang mereka harapkan. Semakin kita percaya hal-hal tersebut, itu merupakan kemenangan bagi mereka. Apalagi kalau sampai kita takut gitu. Ya, itu memang tugas mereka. Ya, itu memang tugas mereka gitu, dan itu yang mereka harapkan. Mungkin seperti itu yang bisa saya katakan. Baik, cukup sekian untuk episode malam ini. Mungkin ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari episode kali ini. Mungkin yang baiknya bisa kita ambil sebagai teladan hidup kita, dan yang buruknya kita bisa jauhi. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di tanah dulu.